Runtuh buoynya overlap alasannya apa? Kalau runtuh buoynya ala Porta alasannya apa? Menyesuaikan dengan kaki kuatnya. Iya, alasannya apa? Jadi gini maksudnya, saya overlap kenapa? Atas dasar apa? Bukan masalah penyesuaian pada kaki tertentu juga, kaki kuat juga. Karena apa dasarnya saya bergerak overlap? Alasan saya overlap apa ya? Menang jumlah coach. Tersedianya ruang ya. Ini dulu yang dilihat. Kalau Menang saya jumlah gitu bang. kalau saya overlap, saya akan membuat ini dulu, Menang jumlah coach. ya membuat ini dulu kacau, ya kan? Kalau misalkan dengan overlap, terus lawan ketarik ke sini, antara Rio dengan Samuel kebuka nggak? Kebuka coach. Buka. Oke, yang selanjutnya, dasar dia overlap karena kalau dia melihat pivot ada di sebelah sini, maka akan ada ruang yang kebuka di sini. Artinya pivot menciptakan ruang di sebelah kiri. Ya. Nah, kan begitu. Terus ada lagi macam-macam. Makanya kalau dibilang harusnya harusnya akan banyak. Tapi yang penting kita tahu faktor-faktornya aja dulu. Kalau misalkan dia overlap di sini, lalu Rio dribbling, yang motong di tengah adalah Dewa, boleh nggak? Nggak boleh, nggak ada tingkat keamanan. Boleh, kan Rio orang terakhir posisinya. Yang nggak boleh tuh yang masuk semua. Rio orang terakhir. Tapi tidak ideal dengan kakinya. Kaki dominannya coach Dewa. Ya, tapi karena tahu tidak ideal, Rio tetap bisa terhubung dengan Samuel, Samuel terhubung dengan Runtuh Boy. Ya nggak? Ya coach. Ini Nah, Rio. artinya Dewa nanti ketika dari sini dia akan mengganti di posisi belakangnya si Samuel. Samuel. Gitu. Itu contoh lagi. Jadi banyak kemungkinan kalau kita harusnya harusnya ya banyak kemungkinan. Tapi gara-gara faktor tadi, lagi contoh, Fundamen. ya ini overlap. Oke. Terus karena kita nggak punya pivot yang kuat, ini parabolic cut di sini. Oke. Terus dewanya ruptura maju. Bisa nggak kayak gitu? Bisa bang. Nah, intinya itu adalah bagaimana dari personal attack, dari inisiasi ini, karena menangkap semua informasi yang ada di lapangan, penggunaan faktor-faktor penunjang taktik, sehingga bisa membaca permainan dan bisa memecahkan masalah, terutama untuk mencapai ke progresi, gitu, sesuai dengan kemampuan motor mereka. Itu. Nah, kalau itu dikuasai dengan baik, maka PA-nya akan berjalan dengan baik. Di PA ini ada apa? Opening up, ada development, ada finalisasi. Nah, dikatakan serangan itu baik itu ketika tiga, tiga proses itu terjadi. Sampai terjadi yang namanya shoot on goal. Artinya apa? Di sini real nggak masalahnya masalah fundamen semua. Ya nggak? Iya bang. Nah, kalau teman-teman ngelihat akhirnya tahu, oh ini masalah fundamen. Itu ngelihatnya mas Pundaman, Pundaman apa aja nih gini gini gini. Nah teman-teman harus bisa menjelaskan dengan ringkas bagaimana nih ngelatihnya gitu. Dari usia berapa harus dilatih. Makanya kalau kita lihat di pertandingan lawan Arab, lawan lawan Afghanistan itu nyaris nggak bisa lepas dari tekanan kita. Mungkin juga ada faktor karena persiapan yang mepet.
Mungkin bisa tuh. Coach sama cobaan juga. Karena dengan persiapan yang mepet, pelatih itu kadang cenderung kalau pelatih senior mereka memperkenalkan modelnya dulu, baru nanti mikro-mikronya, baru perintilan-perintilannya dibangun. Karena waktunya nggak cukup, ya mungkin ini pengaruhnya. Ya, pemain terfokus pada model. Sebenarnya idenya bagus, tapi balik lagi, kalau teman-teman nggak bisa mengurai post attack, nggak bisa mengurai fundament-fundament yang ada di sini, terus kita loncat ke taktik grup, ya repot juga. Jangankan taktik grupnya buat apa? Karena nggak tahu dasarnya. Kayak tadi kan, saya overlap, saya run to boy overlap membantu Rio, ya kan? Karena saya melihat apa yang terjadi di depan, saya melihat lawan, saya melihat ruang, saya melihat teman saya yang pegang bola, saya mengetahui lawannya seperti apa, gitu. Saya mengetahui jaraknya seperti apa. Jadi hal-hal kecil ini yang harus kita benahi nantinya. Itu. Ya. Jadi jangan semestinya runtuh boy begini. Kalau semestinya mau banyak, kebayang ya kalimatnya ya. Seharusnya begini, gini, gini. Itu mau banyak, kan penuh ketidakpastian. Oke, ada yang mau tanya lagi ya?